Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Segenap santri yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Bahwasanya pelajaran yang kemarin kita sudah mengulas tentang apa itu yang namanya toharoh, apa itu yang namanya istinja. Saat ini kita akan melanjutkan atau membacakan bab tentang wudhu. Wudhu ini meliputi ada fardu-fardunya wudhu, ada kesunahan-kesunahan wudhu, dan juga ada beberapa perkara yang bisa membatalkan wudhu. Baik mas santri yang berbahagia, hadiah Fatihah kita tujukan kepada yang pertama junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan yang kedua kepada para guru-guru kita, kepada masyayikh-masyayikh kita, dengan harapan semoga kita mendapatkan barokah, semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa nakhussu khususan ila muallifi hadzal kitab Mabati Fiqih juz 4. Nafa'ana Allah biya bi ulumi fid darin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu'u utawi iki iku pamertelakake wudu. Al-wudu'u utawi iki iku pamertelakake wudu. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Furuduhu utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Furuduhu utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Apa itu yang dinamakan wudhu? Jadi syarat sahnya kita sebelum melakukan ritual ibadah, yang pertama kita harus suci dari hadas kecil. Salah satu media yang kita gunakan untuk mensucikan diri kita dari hadas kecil ini adalah yang pertama wudhu. Wudhu dengan menggunakan air. Kalau alternatif lain, media untuk mensucikan diri selain wudhu atau tidak menggunakan air, ini adalah dengan tayamum atau dengan menggunakan debu. Ini adalah alternatif lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awalu utawi kang awal iku an-niyatu niyat. Al-awalu utawi kang awal iku an-niyatu niyat. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, krana dawe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira amal. Innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira amal iku binniyati den gantungake kelawan pira-pira niat. Iku binniyati den gantungake kelawan pira-pira niat. Bab wudhu ada hal-hal yang harus dipenuhi atau syarat melakukan wudhu adalah di sini meliputi fardu-fardunya wudhu, kewajiban yang harus dipenuhi dalam melakukan wudhu. Yang pertama adalah niat. Niat ini merupakan pondasi dasar dalam kita melakukan setiap hal atau setiap perbuatan. Jika dalam suatu hal ini tidak kita dasari dengan niat, maka hal tersebut serasa kurang. Ibaratnya kalau kita melakukan perjalanan tanpa tujuan, ini akan hampa, tak ada niatan atau tujuan sama sekali. Yang pertama adalah niat. Niat sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyat, bahwasanya setiap perkara
ini digantungkan atas niatnya, tergantung atas niatnya. Bagaimana kita berniat dalam melaksanakan sesuatu. Yang kedua, asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Iku ghuslul wajhi, basuh wajah. Yang kedua dari fardunya wudu ini adalah membasuh wajah. Membasuh wajah tidak hanya sekedar membasuh wajah saja, akan tetapi punya batasan-batasannya. Yang mana batasan untuk panjangnya, artinya dari atas sampai bawah, ini dari tempat tumbuhnya rambut ya sampai kepada ujung dari dagu. Ini adalah batas panjangnya. Jadi mulai dari tempat tumbuhnya rambut atau apa ini ya, jidat sampai pada ujungnya dagu. Kemudian untuk sisi lebarnya ini mulai dari telinga yang sebelah kanan sampai pada telinga sebelah kiri. Ini maksudnya dari lubang telinga ini, dari telinga kanan sampai telinga kiri. Ini untuk batas lebarnya. Asalisu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro. Iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro, ilal mirfaqaini, sartane sikut loro. Ilal mirfaqaini, sartane sikut loro. Yang ketiga dari fardunya wudu adalah membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan serta atau sampai pada kedua siku. Jadi tidak hanya membasuh tangan saja, akan tetapi ini sampai pada kedua siku. Yang mana siku ini letak basuhannya ini kita sampaikan kepada lebih atasnya. Jadi tidak sampai pada sikutnya saja tidak, akan tapi kita lebihkan atas dari siku ini. Ini untuk antisipasi atau sekedar jaga-jaga bahwasanya kita tidak tahu bahwasanya itu sikutnya itu batasannya sampai mana. Soalnya kalau ditekuk ini akan berbeda. Kalau diluruskan ini juga berbeda. Jadi kita lebihkan agar supaya kita lebih yakin lagi bahwasanya siku ini batasannya sampai sini ya. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku mashu ba'dir ra'si, ngusap sebagiane sirah. Iku mashu ba'dir ra'si, ngusap sebagiane sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini, basuh sikil loro. Iku ghuslur rijlaini, basuh sikil loro, mal ka'baini sartane polok loro. Mal ka'baini sartane polok loro. Yang keempat dan yang kelima. Yang keempat di sini adalah mengusap ya. Mengusap sebagian dari kepala. Jadi ini mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai pada semuanya, keseluruhan dari kepala ini. Ini merupakan kewajiban atau fardu dari wudu, mengusap sebagian atau keseluruhan dari kepala. Sedangkan yang kelima ini adalah membasuh kedua kaki, yang mana batasannya ini sampai kepada kedua mata kaki. Asadisu utawi kang kaping 6 iku atartibu tertib atau secara berurutan. Jadi mulai dari yang pertama sampai yang kelima ini tidak boleh kita loncat-loncat. Jadi semisal kita kok membasuh wajah, kemudian membasuh kedua kaki atau mengusap sebagian dari kepala tidak berurutan, ini akan menimbulkan ketidakabsahan kita dalam melakukan wudu. Jadi harus urut, harus tertib antara yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Ini harus secara berurutan. Yang pertama niat, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala dan juga membasuh kedua kaki.
Ini semuanya harus berurutan, tidak boleh kita loncat-loncat. Iku at-tartibu tertib atau berurutan hasbal ayati kelawan milang-milang ayat. Hasbal ayati kelawan milang-milang ayat wahya utawi tertib. Atau ngenten nggih, wahya utawi hasbal ayati iku qauluhu ta'ala dawe Gusti Allah taala. Iku qauluhu ta'ala dawe Gusti Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina. Amanu kang padha iman sapa ladina idza qumtum ing dalem nalikane arep jumeneng nglakoni salat ngeten. Idza qumtum ing dalem nalikane arep jumeneng nglakoni sapa sira kabeh. Arep jumeneng nglakoni sapa sira kabeh ila sholati maring salat. Ila sholati maring salat fasilu mongko mbasuwa sapa sira kabeh. Fasilu mongko mbasuwa sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajahe sira kabeh. Wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh wa aidiakum. Wa aidiakum lan pira-pira tangan sira kabeh ilal marafiki sartane sikut loro. Sartane sikut loro. Wamsahu lan padha ngusapa sapa sira kabeh. Wamsahu lan padha ngusapa sira kabeh biruusikum kelawan pira-pira sirah sira kabeh. Biruusikum kelawan pira-pira sirah sira kabeh. Warjulakum lan pira-pira sikil sira kabeh. Pira-pira sikil sira kabeh ilal ka'baini sartane polok loro sira kabeh. Ilal ka'baini sartane polok loro sira kabeh. Yang keenam berupa tertib atau berurutan. Ini menimbang atau memandang ayat atau firman-Nya Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, ketika kalian ingin atau mau melakukan sholat, maka hendaklah bersihkanlah, basuhlah wajah kalian dan juga kedua tangan kalian sampai pada kedua siku kalian. Wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'baini. Kemudian usaplah sirah atau usaplah kepala kalian dan juga kedua kaki sampai pada kedua mata kaki. Ya, ini adalah hadis dawuhnya Allah taala merupakan barometer yang dijadikan barometer untuk fardunya wudu yang keenam, merupakan pondasi atau yang dijadikan landasan tertib dalam fardunya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudu'i utawi pira-pira sunate wudu. Sunanul wudu'i utawi pira-pira sunate wudu iku atasmiyatu maca basmalah. Iku atasmiyatu maca basmalah wa ghaslul kafaini lan basuh epek-epek loro. Wa ghaslul kafaini lan basuh epek-epek loro qabla idkhalihima ing dalem sadurunge manjingake kafain. Qabla idkhalihima ing dalem sadurunge manjingake kafain al inaa ing wadah. Al inaa ing wadah. Kesunahan-kesunahan dalam berwudu, bonus yang kita dapatkan kalau kita mau untuk melakukannya, ini dapat kita lakukan dengan cara yang pertama adalah membaca basmalah. Kesunahan-kesunahan wudu yang pertama adalah membaca basmalah. Yang kedua, sebelum kita memasukkan kedua telapak tangan ini ke dalam air, maka kita disunahkan untuk membasuh dulu. Sebelum kita membasuh kedua tangan, ini lebih dulu kita basahi, maka kita akan mendapatkan kesunahannya. Wal madmadatu lan kekemu.
wal matmadhatu lan kekemu, wal istinsyaku lan nyesep banyu maring irung, wal istinsaku lan nyesep banyu maring irung, wa takhlilul lihyati lan nyela-nyelani janggut atau jenggot ya, wa tahlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot, al-kasati kang ketel, al-kasati kang ketel, wa mashu jami'ir ra'si lan ngusap sekabehane sirah, lan ngusap sekabehane sirah, wa mashul udhunaini lan ngusap kuping loro, lan ngusap kuping loro, dhahirihima rupane njobone udhunen, rupane njobone udhunen, wa batinihima lan jerone udhunen, wa batinihima lan jerone udhunen. Kemudian kesunahan yang selanjutnya ini adalah berkumur. Berkumur untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam gigi ya. Ini adalah salah satu pelajaran yang bisa kita petik. Wal istinsaku, kemudian menghirup air pada hidung, setelah itu kita keluarkan ya. Ini juga ada manfaatnya, bahkan manfaatnya ini sangat besar sekali. Selain kita menghilangkan kotoran yang ada dalam hidung, ini juga kita mendapatkan kesunahan dari wudu. Wa tahlilul lihyati al-kasati, kemudian nyela-nyelani atau apa ya istilahnya, kayak ya nyela-nyelani jenggot yang tebal. Kalau punya jenggot yang tebal ini kita sela-selani. Wa mashu jami'ir ra'si, kemudian mengusap keseluruhan daripada sirah atau kepala, rambut dari kepala. Jadi meskipun ini tidak punya rambut, artinya gundul, maka ya tetap mendapatkan kesunahan dari berwudu. Kemudian mengusap kedua telinga, baik ini nanti yang kita usap baik dalamnya maupun luarnya. Ini juga merupakan kesunahan dari berwudu. Wa takhlilu asabil yadaini, ini lan nyela-nyelani pira-pira drijine tangan loro. Nyela-nyelani pira-pira drijine tangan loro, warijlaini lan nyela-nyelani drijine sikil loro. Wa tadwilul ghurrati lan dawaake wasuhane wajah lan wasuhane tangan loro. Wa tadwilul ghurrati lan dawaake wasuhane wajah lan wasuhane tangan loro. Wa tayamunu lan dinginake anggota kang tengen. Wa tayamunu lan dinginake anggota kang tengen. Wa taslisu lan ngaping teloni. Wa taslisu lan ngaping teloni, wal mualatu lan nuli-nuli, wa du'a lan donga ba'dahu ing dalem sakwise wudu. Wa du'a lan donga ba'dahu ing dalem sakwise wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahlilu asabil yadan warijlan. Kemudian kita menyela-nyelani jari-jari dari kedua tangan dan juga kedua kaki. Prakteknya ini dengan menyilangkan jari-jari ini pada tangan. Ini adalah salah satu cara untuk menyela-nyelani kedua tangan ini. Kemudian untuk kaki ini baiknya ya, etikanya ini tidak dengan menggunakan kaki. Jadi kaki kanan ini kita sela-selani dengan kaki kiri, tidak. Akan tetapi etika yang baik ini adalah nyela-nyelani jari kaki ini dengan menggunakan kedua tangan, dengan menggunakan jari-jari tangan, baik itu tangan kiri atau tangan kanan, terserah ya. Yang penting untuk menyela-nyelani jari-jari kaki ini kita menggunakan jari-jari tangan ya, cara menyela-nyelaninya. Wa tatwilul ghurrati, kemudian ini memanjangkan basuhan
Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa setiap basuhan ini kita lebihkan, baik wajah, kedua tangan maupun kedua kaki, ini kita lebihkan. Soalnya kita tidak tahu batasan mana yang pas untuk wajah, ini sebelah mana, batasannya ini sampai mana, ini kita tidak tahu. Maka untuk mengantisipasi ihtiyat, kehati-hatian kita, basuhan yang kita terapkan ini baiknya kita lebihkan. Kalau semisal ini batasannya, semisal siku ini sampai sini, maka kita lebihkan atau kita panjangkan lagi sampai seatasnya. Ini yang namanya tatwilul ghurrah, melebihkan basuhan dari salah satu fardunya wudu. Kemudian watayamunu wataslisu, mendahulukan anggota yang kanan. Kemudian wataslis, ini setiap basuhan ini kita ulang 3 kali, maka kita akan mendapatkan kesunahan dari berwudu. Wal mualatu, berurutan, wa du'a ba'dahu, kemudian berdoa setelah kita selesai melaksanakan wudu. Ya, mungkin begitu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, semoga ada barokahnya. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.